Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Emarokaya Kutasoid. Saya Ridho Hilal. Saya Nana Ziza. Saya Latif Abdullah. Saya Rizka Putri Julita. Ya, risiko inheren pada bank adalah risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi bisnis yang muncul akibat tidak adanya pengendalian internal yang memadai. Risiko inheren pada bank adalah risiko yang melekat pada aktivitas dan operasi bank yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan. Jenis-jenis risiko inheren itu ada 6 ya. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, dan yang terakhir adalah risiko strategik. Ada yang tahu nggak sih mengapa bank itu harus diatur? Nah, alasannya adalah bank dapat menghadapi berbagai bahaya dan sangat penting untuk memahami bagaimana bank mengelola risiko tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko dapat dikatakan sebagai aspek penting dari stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan. Nah, di sini saya akan menyebutkan berbagai manfaat manajemen risiko pada perbankan. Yang pertama, dengan adanya manajemen risiko yang efektif akan membantu bank menjaga kestabilan keuangan. Yang kedua, dengan mengelola risiko, bank dapat mencegah kerugian yang tidak terduga dan menjaga kekuatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan membantu bank menghindari tindakan hukum hingga kerusakan reputasi yang dapat berdampak buruk pada operasi bisnis perbankan. Bank sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan pelanggannya. Dengan praktik manajemen risiko yang efektif yang dapat membantu bank mempertahankan reputasinya. Risiko bank pada saat ini. Pengawasan derivatif keuangan kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, regulasi perbankan ditujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyesuaian kebijakan terkait devisa hasil ekspor atau DHE. Kebijakan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 antara lain yang pertama, eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE/SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam bentuk instrumen tertentu seperti deposito, valuta asing, atau sukuk. Yang kedua, instrumen yang digunakan untuk menempatkan DHE/SDA dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk keperluan transaksi seperti FX swap dan kebutuhan kredit dalam negeri. Yang ketiga, Bank Indonesia memberikan insentif bagi eksportir yang memenuhi kewajiban penempatan DHE dalam bentuk instrumen tertentu seperti term deposit valuta asing di Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia mengawasi pelaksanaan kebijakan ini termasuk kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE/SDA. Sanksi administratif ditetapkan bagi eksportir atau bank yang tidak memenuhi aturan. Berbagai risiko dalam Basel II. Yang pertama, risiko kredit terkait dengan memungkinkan bahwa peminjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya. Basel II juga memperkenalkan pendekatan yang lebih canggih untuk mengukur risiko kredit seperti Standardized Approach, Foundation IRB atau Internal Rating Based and Advanced IRB. Yang kedua, risiko operasional mencakup kerugian yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, terus kesalahan manusia, sistem atau kejadian eksternal. Basel II menawarkan 3 metode untuk mengukur risiko operasional. Basic Indicator Approach salah satunya, yang kedua Standardized Approach, yang ketiga Advanced Measuring Approach. Risiko pasar mencakup potensi kerugian akibat perubahan nilai pasar, seperti fluktuasi suku bunga atau nilai tukar mata uang. Basel II menggunakan pendekatan seperti Value at Risk atau VAR untuk mengukur risiko pasar. Selanjutnya, dampak kejadian risiko pada bank, pemegang saham, dan perekonomian. Pertama, ada dampak pada bank.
Yang pertama, kerugian finansial seperti gagal bayar, penurunan nilai aset, ataupun fraud dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank. Yang kedua, kejadian risiko seperti kebocoran data atau kebangkrutan dalam menurunkan reputasi bank sehingga nasabah dapat menarik dananya. Yang ketiga, risiko operasional atau pasar dapat mengganggu likuiditas bank sehingga sulit memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, bank dapat dikenakan denda ataupun penalti jika melanggar aturan akibat manajemen risiko yang buruk. Selanjutnya ada dampak untuk bagi para pemegang saham. Yang pertama, kejadian risiko seringkali mengakibatkan harga saham bank menurun drastis sehingga mengurangi nilai investasi para pemegang saham. Yang kedua, jika bank mengalami kerugian besar, distribusi dividen kepada pemegang saham dapat dihentikan. Dan yang ketiga, kejadian risiko yang signifikan dapat membuat pemegang saham kehilangan kepercayaan terhadap manajemen bank sehingga mereka menjual sahamnya. Terakhir, dalam kondisi ekstrim seperti kebangkrutan, pemegang saham dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Dan risiko pada bank, pemegang saham, dan perekonomian. Risiko sistemik pada bank dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika bank tidak dapat memberikan kredit karena kerugian, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan jika bank mengalami masalah besar, kejadian risiko yang besar dapat memicu krisis kepercayaan terhadap sektor perbankan yang akan berdampak negatif pada aktivitas ekonomi. Dalam beberapa kasus, pemerintah harus menyelamatkan bank melalui bailout yang dapat membebani anggaran negara. Konsep penting dalam perbankan dan manajemen risiko keuangan. Secara keseluruhan, perbankan dan manajemen risiko keuangan adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas keuangan individu, organisasi, maupun negara. Perbankan berperan sebagai penghubung antara penyimpan dana dan peminjam, dengan memanfaatkan instrumen seperti suku bunga, kredit, dan aturan seperti Basel Framework untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Sementara itu, manajemen risiko keuangan adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko seperti risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Dengan pendekatan seperti diversifikasi, hedging, dan analisis risiko, misalnya VAR, organisasi dapat melindungi asetnya dan mengambil keputusan strategis yang aman. Intinya, kolaborasi antara perbankan yang sehat dan manajemen risiko yang baik adalah kunci untuk menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks. Seperti dalam di perbankan, suku bunga merupakan biaya atau imbal hasil dari pinjaman uang. Dalam perbankan, suku bunga memainkan peran penting dalam produk seperti deposito, pinjaman, dan obligasi. Cadangan minimum wajib. Bank diwajibkan menyimpan sebagian dana mereka sebagai cadangan di bank sentral untuk menjaga stabilitas likuiditas. Kredit macet. Kredit yang gagal dibayarkan oleh debitur, bank biasanya mengawasi NPL untuk menilai resiko kredit dan kesehatan keuangannya. Basel Framework, pedoman internasional untuk manajemen risiko perbankan seperti Basel III yang menekankan pada persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan likuiditas. Selanjutnya ada dalam manajemen risiko keuangan. Risiko pasar, risiko akibat perubahan harga pasar, seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Risiko kredit, risiko kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban seperti gagal membayar utang. Diversifikasi portofolio, strategi untuk mengurangi risiko dengan mengolokasikan investasi ke berbagai instrumen atau sektor. Hedging, teknik untuk melindungi nilai aset atau kewajiban dari risiko perubahan harga, misalnya dengan menggunakan derivatif seperti futurus atau option. Risk appetite, tingkat risiko yang bersedia diterima oleh suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan keuangannya. Value at risk, sebuah metode statistik untuk mengukur potensi kerugian maksimum dari portofolio dalam suatu periode waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Regulasi perbankan di Indonesia.
Regulasi perbankan di Indonesia adalah kerangka aturan yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, dan memastikan bahwa bank beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab. Regulasi ini diawasi oleh dua lembaga. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan, termasuk perbankan. OJK memastikan bank menerapkan prinsip tata kelola baik dan mematuhi peraturan terkait pelindungan nasabah, manajemen risiko, dan transparansi. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran serta menjaga stabilitas sistem keuangan. BI juga mewajibkan bank untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti cadangan minimum wajib guna memastikan likuiditas. Elemen penting dalam regulasi perbankan seperti prinsip berhati-hatian, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme, Basel Framework, dan digitalisasi perbankan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.